belajar? Semangat. Hari apa yang pada semangat banget? Selasa. Selasa tuh Bila. Hari ini kita belajarnya tentang apa? Lingkaran. Lingkaran? Iya. Lingkaran kecil, lingkaran besar? Iya. Besar. Lingkaran besar. Oke. Besar Bu. Oh, besar. Oke nih. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang lingkaran, betul sekali. Tapi sebelumnya ibu cek dulu apakah ada yang berhalangan hadir di sini, coba ya. Kita cek dulu ya. Iya Bu. Marlina ada? Hadir. Desi? Hadir Ibu. Iva? Ada Bu. Oke. Dina? Hadir. Oke. Ada Puja? Hadir. Eli? Hadir. Oke. Yang hadir siapa? Bayu. Oh, Bayu kenapa ya maksudnya? Sakit. Apa Bu? Mancing. Oh, ada ya? Biasa Bu. Oh ya, oke. Semoga kalau Iya. misalnya sakit kita doakan teman kita cepat sembuh ya. Amin. Oke, hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, setelah kelasnya boleh dipimpin dulu. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa bersama, berdoa dimulai. Ya, terima kasih Kak Muna. Nah, hari ini kita akan belajar adik-adik. Sebelumnya kita cek dulu perlengkapan belajarnya. Apakah sudah siap semuanya? Buku tulisnya, ayo. Ya, buku tulisnya jangan lupa disiapkan ya. Sekiranya ada barang yang tidak penting di meja kalian, boleh dikesampingkan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya, hari ini sebelum kita mulai belajar, kita bersama-sama kelas dulu ya. Oke, yang pertama ada yang usul selamat kelas hari ini apa? Oke, apa? Boleh pakai HP Bu? Oh iya, oke. Karena hari ini pembelajarannya sangat menarik sekali, teman-teman. Kita boleh menggunakan HP, tapi boleh gunakan ketika ada instruksi dari ibu guru ya. Oke, yang satu lagi Kak, yang boleh bertanya sama temannya. Oke, boleh tanya, boleh diskusi sama temannya, tapi nanti akan ibu sediakan ruang diskusi, dan ketika ada penjelasan yang kurang paham, silakan angkat tangan lebih dahulu. Ada lagi nggak? Boleh minum. Boleh minum, yang satu boleh makan. Boleh makan Bu. Ya apa? Boleh makan ya? Oke, boleh minum. Kalau misalkan haus, silakan boleh minum biar lebih konsentrasi lagi ya. Tapi kalau makan berat, jangan. Kalau makan cemilan atau punya permen, silakan, nggak apa-apa. Biar juga lebih fokus dalam belajar ya. Oke, sudah siap ya. Jadi sekarang dari kelas kita itu mohon dipatuhi dan kita akan masuk ke pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar mengenai menjelajahi sudut kota Semarang. Nah, kan kalian semua dari Semarang nih, ya nggak? Iya. Oke, di sini ada videonya sebentar, teman-teman. Nah, di kota Semarang kita di mana ya kira-kira ya, yang nggak? Di Kota Lama. Kota Lama. Nah, misal di sini titik pusatnya kita berjalan dari Simpang 5. Oke, Sering ke Simpang 5 nggak? Sering ya. Oh, mau ke Kota Tua sering nggak? Ada yang pernah? lewat doang. Pernah masuk. Pernah masuk ke Orang Sewu, Kampung Pelangi. Belum. Terus apa? Pernah belum? Belum. Pernah serius? Sama teman-teman dong. Bu Masih nggak pernah kemana-mana. Oke, itu tadi sekilas tentang bagaimana peta ini berfungsi untuk kita. Kita pertama-tama perjalanan itu akan ada fungsinya. Ya. Nah, di dalam peta ini nanti kita akan kaitkan dengan pembelajaran hari ini, yaitu tentang sudut pusat dan juga sudut wilayah. Misalnya tadi kita berangkat dari kota Simpang 5, kita mau pergi ke Lawang Sewu, kita mau pergi ke kota Tua. Nanti hubungan antara garis-garis itu akan kita masukkan ke dalam konteks materi namanya hubungan sudut pusat dan juga sudut wilayah. Jadi misalnya teman-teman berangkat dari sini pergi ke sini, itu kan akan membentuk suatu rute perjalanan gitu ya. Nah, rute perjalanan ini akan nanti kita analisis bareng-bareng. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kalian semuanya bisa membuktikan suatu teorema tentang lingkaran, ada teorema tentang namanya hubungan sudut pusat dan juga sudut wilayah.
kedua, kalian bisa menerapkan teoremanya itu dalam konteks peta perjalanan seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mau tes dulu pengetahuan kalian mengenai lingkaran ya. Coba karena hari ini kita menggunakan asesmen menggunakan label sheet, maka dari itu silakan boleh dibuka handphonenya, dikeluarkan, nanti akan ibu pilih linknya di approve ya. Oke, Bu. Oke, udah masuk linknya? Sudah. Oke, ibu kasih waktu 15 menit, silakan boleh dikerjakan lebih dulu asesmen yang masih. Semuanya, gimana tadi asesmennya susah nggak? Susah. Belajar enggak, Bu? Oke, coba kita review bareng-bareng mengenai materi yang tadi, masih seputar peta perjalanan yang tadi. Kalau ibu ada suatu titik di sini, berarti katanya tidak usus lingkaran. Apa titik namanya? Titik pusat yang terdengar. Ada lagi kalau garis-garis ini kita bisa Jari-jari. Jari-jari berarti ya kalau misal ini Diameter. definisi diameter. Kalau misalkan ini yang warna busuk, udah tahu aja dulu. Kalau warna itu namanya busuk. Namanya busuk ya. Oke, kalau misal ini yang warna biru. Biru. Keberek nggak sih, Bu? Keberek. Ada yang Juri. Iya, tali busuk ya warna biru ya. Kalau ini daerahnya. Oh, coba bedanya juri sama keberek apa? Teman-teman ada yang tahu nggak? Coba kita amati dari gambar ini. Apakah lebih besar itu selalu juri? Apakah lebih besar itu selalu juri? Pembatasnya tuh. Pembatasnya apa? Tali juri. busuk. Tali busuk dengan busuk dari Tali dua busuk. jari-jari. Oke, pintar. Kalau yang keberek dulu ya, tadi dibatasi oleh Tali busuk dan satu busuk. Kalau juri, Kalau juri dibatasi oleh Jari-jari. satu busuk dan dua jari. Oke, pintar ya. Yang terakhir ini apa? Pintar. Apotema. Jadi titik Apotema. Oke, sekarang kita akan masuk tujuan belajar kita yang pertama. Tadi mengenai apa teman-teman? Membuktikan teorema tentang lingkaran mengenai hubungan sudut pusat dan sudut kelini. Oke, dalam proses. Nah, sekarang kita tahu dulu teorema dalam suatu lingkaran. Itu yang pertama adalah sudut pusat itu sama dengan dua kalinya sudut ke. Teorema yang kedua bunyinya apa? Oke, kalau teorema yang ketiga bunyinya Sudut kelini pada unsur yang sama besarnya sama. kalau yang keempat Jumlah sudut-sudut yang berhadapan pada segi 400 unsur adalah 180. iya pintar. Teorema ini kan kita belum tahu kebenarannya apakah sudah pasti benar atau tidak. Kita akan belajar bagaimana cara membuktikannya. Maka dari itu nanti teman-teman semuanya berdasarkan dari hasil diagnosis yang tadi kita akan bentuk suatu kelompok, sudah ibu kirimkan ya di WA group kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti anak-anak akan mencoba bagaimana kita merencanakan rute perjalanan dari suatu wilayah peta. Nanti petanya sudah ibu kirimkan, sudah ibu siapkan. Nanti anak-anak silakan dalam suatu peta tersebut kalian bisa dari titik pusat mana, dari peta tua kan mau pergi ke simpang 5, kan mau pergi ke Sampokong, silahkan. Itu kalian tarik garis dan akan membentuk suatu hubungan rute perjalanan yang sama seperti video sebelumnya. Jadi nanti kalian akan analisis hubungannya apa ya dengan teorema 1, 2, 3 dan juga yang ke-4. Dan nanti yang terakhir hasil diskusi kalian silahkan boleh dipresentasikan. Nah, untuk yang kelompok pertama coba lagi. Kelompok pertama tadi sebelah ada siapa aja di sini? Boleh angkat tangan kelompok pertama? Oke, kelompok pertama ya. Di kelompok pertama nanti akan menggunakan peta dengan titik pusatnya kota tua. Nanti akan ada
minimal 1. Cari mana yang merupakan bentuk atau perjalanan yang mengenai sudut keliling dan juga sudut pusat. Teorema yang kedua, nanti silakan cari dulu diameternya dan juga sudut kelilingnya minimal 2. Teorema yang ketiga, tentukan sudut pusat dan juga sudut kelilingnya minimal 2. Teorema yang keempat, tentukan sudut pusat dan juga 4 tali busurnya seperti apa. Nanti kalau kalian sudah menemukan tersebut, kalian akan apik sendiri gimana pembuktian dari keempat teorema yang tadi. Paham ya sampai sini? Oke, nanti untuk yang kelompok 2 juga angkat tangan siapa yang kelompok 2? Oke, kelompok 2 nanti titik pusatnya kalian dapat peta di Brownian ya. Terus yang kelompok ketiga tadi, kelompok ketiga. Oke, kelompok ketiga ya. Di sini titik pusatnya nanti ada di Kampung Jawi. Gitu ya. Oke, silakan. Nanti sebelum Ibu kasih waktu 30 menit untuk diskusi dan silakan boleh melompat ke kelompoknya masing-masing ya. Oke. Nyata kelompok 3 bersama Pak Dona. Aku di sini dulu. Bu, Oh iya, bentar ya. Ya, sampai sini dulu. Kenapa? Bu ini kan tadi di sini ya, Bu ya. Misalnya mana tadi? Oh iya ini kan. Terus kalian dari situ kelompok seperti gimana aja? Kita mau ke Kota Lama. Oke, kamu bukan dulu dari titik ke Kota Lama, dihubungkan menjadi satu. Ya. Oke, dihubungkan habis itu mana lagi? Nah, kita mau ke Simpang 5. Simpang 5. Oke, dihubungkan ke Simpang 5. Iya, nanti di situ coba dari ini ke apa? Kayaknya mau Kota Lama sama Kota Lama tuh bentuk satu apa? Sudut apa namanya tadi? Nanti kan dapat kan pusatnya berapa? Iya. Dari itu nanti kita cari lagi kemudian tadi pakai apa? Sudut keliling juga ya, kita betul ya. Dicari dulu sudut Kelilingnya. bisa ya? Bisa. Makasih ya, Bu. Oke, gimana? Ini Bu kamu Jadi kamu ada kita Sampokong. oke kamu Sampokong. Nanti kan dibentuk menjadi pertanyaan itu ya dijelaskan dulu ya. Oke, nah kalau sudah berarti kalau mengamati kan tadi syaratnya pembuktiannya betul apa aja sudut pusatnya sama sudut keliling minimal 1. Berarti cari dulu sudut kelilingnya. Ini kan baru 1 ya sudut keliling ya. Oh iya. Ya, tadi cari 1 lagi. Kalau sudah, kamu nggak usah semua kan tadi ya. Nah, kamu boleh gunakan busurnya buat membantu. Misalkan berapa yang kita cari ya? Iya. Terima kasih, Bu. Iya. Bu, saya mau tanya. Iya. Bu, ini berarti dari busur ini kita tarik garis ke sini ya, Bu ya? Betul dari titik pusatnya tarik dulu mau pergi kemana? Bentar, Bu. Udah pas belum? Udah. Oke. Tadi berapa tuh besarnya? 90, Bu, ini, Bu. Nah, 90 derajat. Itu Oke. coba kamu amati lagi. Itu sudutnya menghadap kemana? Pinggir gak sih, Bu? Oh, enggak ada. Pusat. Iya, pusat atau namanya garis apa itu? Apa ya namanya ya? Apa sih yang lurus itu namanya? Garis lurus. Titik pusat apa sih? Garis yang melewati dari Diameter enggak? ya, betul Oh, ya. Meter. Jadi kalau yang sudutnya ada ke diameter nanti misalnya berapa kilo gitu, Nak? Tadi yang barusan 90. pinter 90 deh. Derajat. Jadi terbukti nggak teorema yang ketiga tadi? Iya. Berarti kesimpulannya ternyata sudut yang Menghadap ke titik pusat itu titik pusat nilainya 90. 90 derajat ya. Kalau di tempatnya sudut yang ada ke diameter. Oh. Besarnya 90 deh. Derajat. Bisa ya? Oke, Pak, gimana? Udah selesai semuanya lagi diskusinya? Sudah. Nomor 1 udah selesai? Sudah. Nomor 2? Sudah. Sudah. Oke, sekarang bagi waktunya apa, anak-anak? Presentasi. Oke, betul presentasi dijamin ya. Kita speed dulu nanti kita yang akan dibuat. Kita mulai. Oke, kelompok Dua. Oke,
Kelompoknya Bapak Lina ya? Yeah. Gue. Suaranya masuk loh. Bunyi aja Bu. Satu kalau maju kemarin nggak apa-apa. Berarti kalau salah gimana? Nggak berani, namanya Gori. Jangan takut salah. Betul, kita. Iya, oh kamu juga. Ini ya kamu juga ya. Nilainya gimana Bu? Teman-teman, Oke, coba tadi Mbak Marina dari mana aja perginya? tadi dari Penang. Kayaknya. Iya. Dari Birmingham ini pergi rumah aja coba. Aku mau ini loh Bu. Rifano. Iya. Aku bisa kemana lagi? Kita bisa kemana lagi? Aku mau ke mana ya? Oh ini Bu. Oh, kata teman. Tua, Kita iya. bisa kemana lagi? Terus aku mau ke mana ya? Pesannya itu Mbak Lapar. Ini ya? Ini boleh nggak Bu? Boleh, kasih Tip tip. ya. Berarti masih ke sini. Oke, yuk coba dijelaskan Mbak gimana hasil pembuktian karyanya Mbak? Jadi pembuktiannya itu besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Coba ada teman-temannya saya jelaskan. Ya. Kemudian sudut A OB sama dengan 2 kali sudut ACB. Coba AOB tadi yang mana aja tadi Mbak? Yang ini Bu. Oh, berarti oke. Di situ yang ACB-nya yang mana tadi? Ini yang kesini ya Bu. A, terus C, terus B. Oh iya, oke. Di situ. Habis itu kan AOB itu 180 derajat ya. Kenapa 180 derajat Mbak? Dari seluruh. Oke. Ya, Mbak. Nah, terus sama dengan 2 kali sudut ACB. Nah, ketemu sudut ACB-nya itu 90 derajat, teman-teman. Berarti kita kebukti nggak? Kebukti. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya tadi kamu berapa? 3. Ya, silakan dari kamu Mbak. Iya. Kalau 3 itu Saya ya. maju, Bu. Iya, Mau maju. Enggak. Jongkok. Tenang, guys. Kok kamu maju sih? Ya. Oke. Tapi kelompok saya itu dari diskusi ya Bu pakai apa? Busur ya kan. Dan dia. Teman-temannya boleh diperhatikan dulu ya. Iya. Oke. Tadi saya sama teman saya Muna itu kan di sini titiknya di kampung Jawi. Boleh juga sana nggak biar temannya kelihatan juga. Iya Pak, benar itu. Oh, aku Terus saya itu kan pergi ke titik sini Bu, Museum Ranggawarsita kan dari sini, saya ambil ke sini sampai kakek busur ya kan Bu. Ke sini terus saya balik lagi ke sini ke Museum Ranggawarsita, di situ saya ke Museum Jatidiri sini. ya, aku baca sini ya. Oke. Terus ternyata saya lihat-lihat nih Bu dari sudut yang ini nih, itu saya lihatnya sudutnya jadi 90 ya Bu yang menghadap ke titik pusat atau diameternya ya Bu, sehingga saya kira itu memang terbukti untuk teori kedua di mana dia adalah diameter sudut keliling itu Yang menghadap ke yang menghadap diameter besarnya berapa Mbak? 90 derajat. Oke. Nah, berarti kita bisa menggunakan beragam cara ya untuk membentukkan suatu teorema. Tadi Mbak Malina menggunakan pakai cara matematis, perunutannya gimana? Kalau Mbak Desi tadi menggunakan bantuan Busur. Oke, itu Mbak. Itu yang sudah adik-adik semuanya lakukan pembentukan teorema 1 sampai 4. Nah, di sini Bu mau meluruskan sedikit ya. Coba adik-adik boleh perhatikan ke sini pembuktian untuk teorema yang pertama dulu, hubungan sudut pusat dan juga sudut keliling. Di sini ya. Mana sudut pusatnya? Oh, itu titik Pusat. pusatnya dari kelilingnya yang mana? ABC, pinter itu sudut keliling. Kita yang pertama akan membuktikan bahwa sudut pusat itu 2 kalinya keliling atau
ABC. Nah, melalui pembuktian matematis di sini pada akhirnya seperti penjelasannya Mbak Marina yang tadi bahwa ditemukan besar sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Terbukti ya, itu teorema yang pertama. Teorema yang kedua, sudut tadi penjelasannya dari Mbak Desi teman-teman. Besar sudut pusat itu kita tadi punya 2 kalinya sudut keliling. Teorema yang kedua punya sudut keliling multiplier diameter besarnya apakah betul 90 derajat? Kita cek ya. Iya, Bu. Nah, di sini mana sudut pusatnya coba? Sudut pusatnya A, B sudut kelilingnya ya. AC, AC, B, B atau juga A. ADB. Oke, kita tahu besar sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Keliling. Pusatnya AOB, kelilingnya 2 kalinya ACB. ACB. Ini yang pusatnya berapa derajat? 180 derajat sama dengan 2 kalinya. Berarti kalau ACB-nya aja 90 derajat. Jadi terbukti ya. Yeay. Sekarang teorema yang ketiga, sudut keliling yang hadapnya ke busur yang sama itu besarnya pasti sama. Oke, di sini sebagai pembuktiannya, di sini ada sudut pusatnya AOC besarnya berapa di sini? 80. Jadi kita mencek apakah sudut ABC dan juga ADC-nya setengahnya. Ya. Oke, melalui pembuktian ini kita tahu dan diketahui bahwa sudut ACB sama dengan ADC sama dengan 42 derajat. Kemudian ke teori yang terakhir, hubungan antar sudut seperti apa? Coba di sini kita tahu ada segi 4 tali busurnya ada apa aja? Tali busur. ACB itu segi 4 tali Busur. Nah, kita akan mengetahui apakah sudut yang berhadapan di dalam segi 4 tali busur itu besarnya 180 derajat. Nah, ternyata terbukti nih besarnya 180 Derajat. Oke, sampai sini bisa dipahami semuanya? Paham, Bu. Insya Allah bisa ya. Ya, Bu. Oke, sekarang kita akan masuk karena kalian sudah mengetahui teorema 1 sampai ke 4, kita akan masuk ke tujuan belajar yang kedua, bagaimana penerapan teorema tersebut ke dalam rute perjalanan atau yang peta tadi. Gitu. Jadi sekarang kita akan cek kemampuan individu kalian bagaimana apakah sudah memahami atau belum. Jadi di sini Ibu sudah siapkan ada instruksi, kalian nanti silakan ekspor sendiri. Kalian saya bebaskan untuk mencari salah satu peta yang ada di wilayah Semarang. Nanti kalian cari dan perhatikan juga keberagaman yang ada. Misal kalian mau cari keberagaman budaya di Semarangnya atau tempat-tempat tentang bersejarah di Semarang atau mungkin wisata agama atau wisata religi yang di Semarang itu silakan boleh. Nanti kalau sudah kalian pilih teorema yang ingin kalian terapkan dalam suatu peta perjalanan tersebut, ya. Terus kalau sudah, nanti hasilnya silakan boleh dikirimkan ke Google Drive yang nanti akan saya kirimkan di WhatsApp. Oke ya? Oke, Bu. Oke. Nah di sini ada sedikit penjelasan tentang asesmen yang akan dikerjakan. Nah ini misalnya kalian cari-cari dulu, diekspor dulu di dalam Google Maps, entah mau cari di daerah Semarang di bagian apa. Ini sebagai contoh aja ya, di daerah Bali. Gitu. Oke. Nah kita udah di penghujung aktivitas nih teman-teman. Kita udah belajar tadi. Kita belajar apa aja masih ingat nggak? Teorema 1, teorema 2, 3, 4. Coba teorema yang satu bunyinya apa? Yang masih ingat nggak? Besar kali sudut keliling. Yang kedua bunyinya Sudut keliling menghadap diameter besarnya 90 derajat. teorema yang ketiga Sudut keliling menghadap busur yang
Ya, oke. Sekarang coba Ibu minta waktunya sebentar aja 1 menit untuk menuliskan bagaimana pemakaran terhadap pembelajaran kali ini. Ya. Dulu. Oke, Mbak Dina silakan. Ya, dari pembelajaran tadi saya hampir memahami Bu. Saya butuh sedikit bantuan mengenai teorema yang keempat yang segi 4 kali busur. Oh iya, oke. Oke, terima kasih Mbak Dina.